Indeks harga saham gabungan ditutup menguat ke level 7.113 pada perdagangan Kamis ini. Sejumlah saham big cap seperti BRPT, BBRI hingga BMRI kompak hijau. Data Bursa Efek Indonesia (IHSG) mencatatkan penguatan 0,63% ke level 7.113,42. Deretan saham dengan nilai transaksi tinggi mencatatkan penguatan harga pada perdagangan hari ini. Emiten Prayogo Pangestu BRPT melejit 17,05% ke level Rp1.510 per saham. Saham BBRI juga menguat 0,49% ke Rp4.100 per lembar. Tak ketinggalan, saham BMRI juga naik 1% ke posisi Rp5.075 per lembar. Sentimen datang dari beberapa data ekonomi penting, di antaranya trade balance, non-farm payrolls, average hourly earnings, dan unemployment rate. Dari Eropa, pasar akan menantikan pertemuan ECB yang diperkirakan akan kembali menurunkan suku bunga sebesar 25 BPS menjadi 2,15% dari 2,40%. Sementara China akan merilis data inflasi dan trade balance Mei 2025. Pasar juga masih menantikan perkembangan negosiasi dagang dengan Amerika Serikat sebelum batas waktu jeda 90 hari berakhir. Dan untuk membahas lebih lanjut, kini kita sudah terhubung dengan Herditia Wicaksana selaku Head of Research Retail MNC Sekuritas. Halo Mas Didit. Halo, selamat sore Mbak. Iya, selamat sore Mas Didit. Ini Ya, menjelang libur panjang Idul Adha nih. Kira-kira ya. apa nih yang perlu diantisipasi para investor ke depan? Kira-kira bakal kejadian lagi nggak sih seperti libur panjang Lebaran kemarin? Oke, kalau kita lihat memang di bulan Juni ini memang liburnya agak cukup banyak ya. Di pekan kemarin kita juga sudah libur yang cukup panjang, kemudian di pekan ini juga ada libur lagi untuk Idul Adha sendiri. Dan memang kalau kita cermati, nampaknya investor akan cenderung untuk mencermati beberapa hal. Yang pertama dari sisi ketegangan geopolitik ya, yang kalau kita cermati dari Israel, ini ketegangan geopolitiknya sudah mulai memanas kembali di mana ditakutkannya ini akan menjadi atau meluas gitu ya ke depannya. Dan kalau kita lihat juga dari Rusia Ukraina ini juga mulai untuk memanas kembali dari sisi ketegangan geopolitiknya, dan memang dari kedua hal ini yang harus dicermati oleh para investor. Namun demikian dapat kita cermati di pekan depan ini memang masih ada beberapa rilis data gitu ya, di mana kalau kita cermati juga untuk rilis data dari China begitu, akan ada rilis data neraca dagang dan inflasi dari China sendiri di awal pekan. Dan kemudian di akhir pekan ini sendiri akan ada rilis data NFP ya dari Amerika Serikat yang nampaknya kecenderungannya akan relatif melandai. Dengan demikian kalau kita lihat, The Fed nampaknya juga masih memperhatikan data inflasi yang akan juga rilis pekan depan ya untuk Amerika Serikat sendiri. Nampaknya kecenderungan The Fed untuk menahan suku bunga acuan masih cukup besar melihat dari perkembangan inflasi Amerika ke depannya begitu. Nah, ini kan ada isu yang paling genting yang dikabarkan akan ada pertemuan penting begitu ya antara Trump dan Xi Jinping di akhir minggu ini. Kira-kira pertemuan ini jika benar terjadi, apakah akan banyak mempengaruhi pergerakan IHSG? Ataupun kalaupun tidak terjadi juga akan sangat berpengaruh nggak kira-kira Mas Didit? Ya, kalau kita lihat memang untuk perang dagang sendiri ini masih menjadi cermatan dari para investor. Namun demikian kalau kita lihat ini kan masih ada waktu jeda ya, sisa waktu jeda yang selama 90 hari itu ya kemarin ya. Hmm. Ini harus menjadi cermatan dari para investor karena apabila nanti terjadi pertemuan dari Donald Trump dan Xi Jinping sendiri, kita juga harus mencermati dari sisi hasilnya sendiri. Apabila memang menghasilkan dari positif begitu ya, maka masih terdapat untuk penguatan dari indeks baik indeks Indonesia ataupun dari indeks global, dikarenakan memang untuk perang dagang sendiri sudah relatif mereda dengan adanya masa jeda dari perang dagang itu sendiri. Jadi
kita juga tetap harus mencermati dari sisi sentimen global perang dagang dan dari eskalasi geopolitik di Timur Tengah dan Rusia Ukraina begitu. Ya, termasuk tentunya negosiasi putaran kedua yang akan dilakukan Indonesia begitu ya pada pekan depan ini juga Betul. menjadi hal yang perlu dicermati juga gitu Mas Didit. Iya, Kalau betul sekali. dari sisi domestik kira-kira akan Mhm. ada sentimen apa yang bisa mempengaruhi nih pekan depan nih? Oke, kalau dari sisi domestik sendiri, kami memang mencermati agak cenderung dalam tanda kutip sepi ya dari sisi Hmm. apa namanya sentimennya sendiri. Dan kalau kita cermati untuk Indonesia ini masih menunggu dari globalnya, kabar globalnya seperti apa. Karena kalau kita lihat kemarin sudah ada rilis data sendiri dari Indonesia di mana kecenderungan kita sedikit deflasi di bulan Hmm. ini dan untuk dari neraca dagang kita juga meskipun surplus namun Hmm. kecenderungannya juga masih turun. Nah, kita akan melihat bagaimana perkembangan dari sisi global lainnya nanti, kemudian dari sisi domestiknya sendiri, ini masih dalam rangka sisa dari pembagian dividen untuk beberapa emiten yang ada di Indonesia atau di ISG seperti itu ya. Terlebih di hari ini, di penutupan bursa hari ini, ISG juga menguat cukup signifikan dan kami melihat memang penguatan ISG ini masih diperkuat oleh pergerakan dari beberapa emiten konglomerasi dari Prayogo Pangestu seperti itu. Berarti kalau misalnya kita melihat berbagai faktor sentimen tadi, apakah Hmm. bisa diprediksi begitu minggu pekan depan kita akan melihat ya ISG rawan terkoreksi seperti itu? Kalau kita melihat dari secara sisi teknikalnya, memang untuk ISG penguatannya masih tertahan oleh level MA 200-nya ya. Memang Hmm. kecenderungannya masih 50-50 gitu ya. Namun kami melihat masih terdapat peluang untuk penguatan yang relatif terbatas bagi ISG, di mana kami perkirakan nampaknya ini akan cenderung untuk menguat paling tidak menguji di area 7.144 sampai ke 7.152. Hmm. Nah, Heritia Wicaksana selaku Head of Research Retail MNC Sekuritas. Halo Mas Didit. ya, halo Mbak. Ya maaf tadi ada kesalahan teknis sedikit begitu ya. Ya, Ya, baik silakan diteruskan seperti apa analisis teknikal untuk pekan depan? oke, kalau untuk pekan depan kami masih melihat adanya kemungkinan untuk pergerakan IISG menguat meskipun cenderung terbatas. Dan kalau kita lihat kan saat ini pergerakan IISG masih berada di atas MA 20-nya begitu ya. Namun demikian ini masih tertahan dari MA 200. Kami melihat memang akan adanya potensi untuk penguatan dari IISG paling tidak nanti untuk menguji di area 7.144 sampai ke 7.152. Namun demikian apabila IISG belum mampu break dari area resist terdekatnya di 7.223, maka dapat diwaspadai IISG nampaknya akan menguji kembali di area support di area 7.009 begitu ya. Dan worst case-nya IISG akan terkoreksi paling tidak ke area 6.800-an terlebih dahulu. Dan kita dapat melihat nanti investor dapat mencermati dari sisi pergerakan IISG di mana memang secara volume ini sudah relatif mengecil begitu ya dan dapat diwaspadai juga baik dari sisi MACD dan stokastiknya juga yang sudah relatif melandai. Waspadai akan adanya tanda-tanda koreksi ke depannya, seperti itu. Nah, kalau misalnya melihat seperti itu, kira-kira Hmm. saham-saham apa aja nih yang perlu diwaspadai? Dan termasuk kira-kira apa nih kemungkinan yang boleh jadi masuk dalam watchlist kita? Oke, kalau kita cermati memang untuk penggerak IISG sendiri ini adalah dari sektor finansial begitu ya. Jadi memang apabila terkoreksi nanti dapat dicermati dari emiten-emiten perbankan yang nampaknya akan menjadi motor untuk adanya koreksi dari IISG sendiri. Adanya kemungkinan untuk emiten-emiten perbankan ini dapat untuk wait and see terlebih dahulu. Dan apabila kita lihat dari sisi harga komoditasnya, harga komoditas emas saat ini masih untuk berpeluang untuk melanjutkan penguatannya seperti itu ya. Dan ini bisa kita cermati dari sektor basic material sendiri yang dapat kita cermati untuk adanya penguatan ke depannya. Nanti kita dapat lihat untuk dari sisi basic material sendiri seperti MBMA begitu ya. Apabila nanti MBMA masih mampu berada di atas area supportnya, yakni berada di atas area 400 sampai 420, maka masih terdapat kemungkinan nanti MBMA akan menguat kembali, paling tidak Hmm. nanti untuk menguji di area 500 kembali sampai ke rentang 540. Kemudian dapat kita cermati pula dari pergerakan Antam yang saat ini
terkoreksi begitu, di mana koreksinya ditutup di minus 2% gitu ya. Dapat kita cermati apabila nanti Antam masih mampu berada di atas 3.200, 3.300, maka Antam masih berpeluang untuk melanjutkan penguatannya, paling tidak menguji kembali area 3660 sampai ke area 3.800, seperti itu mungkin Mbak. Baik, Mas Didi, terima kasih banyak untuk analisis dan rekomendasi sahamnya hari ini. Sukses dan juga happy long weekend ya. Happy long weekend juga Mbak, terima kasih.